Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lana Fala Azahra dengan NPM 23120111477. Di sini saya akan membahas 2 poin penting. Yang pertama, tentang mengapa HTN itu penting, dan yang kedua tentang hal menarik atau materi menarik yang telah dipelajari pada mata kuliah Hukum Tata Negara semester 2 ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang mengapa hukum tata negara itu penting. Hukum tata negara sendiri merupakan salah satu ilmu hukum yang mempelajari tentang dasar-dasar dan struktur negara serta lembaga negara dengan warga negaranya. Hukum tata negara mengatur bagaimana kekuasaan negara dibagi dan dijalankan, serta bagaimana hak dan kewajiban warga negara itu diakui dan dilindungi. Hukum tata negara sendiri penting sebagai pilar penegakan demokrasi. Demokrasi sendiri bukan hanya mengenai pemilihan umum, tetapi tentang bagaimana kekuasaan itu didistribusikan dan diatur. Nah, melalui hukum tata negara, prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum itu dapat ditegakkan. Tanpa aturan yang jelas, maka akan terjadi penyalahgunaan dari oknum-oknum atau lembaga-lembaga atau individu tertentu yang mana akan mengikis kepercayaan publik atau masyarakat kepada sistem pemerintahan di negara tersebut. Nah, yang kedua, hukum tata negara sebagai perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi sebagai bagian dari hukum tata negara biasanya mengandung ketentuan-ketentuan tentang hak-hak dasar warga negara seperti hak kebebasan berpendapat, hak beragama, dan juga hak untuk mendapatkan keadilan. Nah, dengan adanya hukum tata negara inilah hak-hak ini tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi dan dijamin oleh negara. Yang ketiga, hukum tata negara menjadi atau memberikan stabilitas atau kepastian hukum. Nah, dalam suatu negara, adanya kepastian hukum itu merupakan hal fundamental untuk menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan itu berdasarkan hukum. Artinya, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang untuk melakukan sesuatu. Sehingga hal ini ada untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi warga negara untuk terus hidup, serta untuk memastikan setiap perubahan dalam pemerintahan itu terjadi tertib dan teratur dan tidak sewenang-wenang atau semaunya sendiri. Nah, yang keempat, hukum tata negara sebagai lembaga pengawasan atau pengontrolan. Hukum tata negara sendiri menjadi media pengawas terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, atau lembaga legislatif lainnya itu memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Apabila lembaga-lembaga tersebut sendiri menjadi lembaga yang menyalahgunakan kekuasaan, maka di negara tersebut akan tinggi persentase terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tetapi apabila lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan baik, maka KKN sendiri tidak akan terlalu banyak terjadi di negara tersebut. Nah, yang kelima itu hukum tata negara sebagai pembentukan identitas nasional. Hukum tata negara sendiri melalui konstitusi dan hukum dasar lainnya
menjadikan nilai-nilai dasar dan cita-cita bangsa sebagai pedoman untuk kehidupan berbangsa. Hal ini menyatukan berbagai elemen masyarakat yang beragam agar menjadi satu kesatuan yang kokoh. Kesimpulannya, hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan, keutuhan, keadilan, dan kesejahteraan suatu negara. Apabila tidak ada hukum tata negara, maka negara sendiri tidak akan berjalan dengan baik atau efisien. Hukum tata negara, dengan adanya hukum tata negara sendiri, terkadang negara tidak dapat berjalan dengan teratur, apalagi jika tidak ada hukum tata negara dalam negara tersebut. Dengan artian, hukum tata negara sendiri itu benar-benar penting untuk sebuah negara agar negara tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan sejahtera, baik pemerintahannya maupun warga negaranya. Baik, sekian untuk yang poin pertama. Sekarang kita akan membahas pada poin yang kedua, yaitu tentang materi yang paling menarik, dan saya akan memilih materi HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dari semenjak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, jadi semua orang itu dapat apa yang namanya itu HAM. HAM ini berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Nah, memahami HAM itu merupakan salah satu langkah pertama atau langkah awal dalam menghormati setiap hak atau martabat individu lainnya. HAM itu menjamin bahwa setiap orang berhak atas penghidupan yang layak, bebas dari penyiksaan maupun diskriminasi. Serta apabila kita memahami HAM, maka kita akan menciptakan lingkungan yang harmonis, stabil, dan tanpa kekerasan. Kenapa bisa dibilang HAM itu dapat menciptakan kestabilan dalam lingkungan atau keharmonisan? Karena HAM itu ya fondasi awal dari sebuah perdamaian. Nah, kalau orang-orang itu tidak mengerti HAM, maka tidak akan terjadi yang namanya saling menghormati, sehingga akan lebih banyak terjadinya diskriminasi, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa penyalahgunaan kekuasaan? HAM itu juga bersangkut pautan dengan politik dan juga sosial. Karena apabila masyarakat itu nggak paham HAM dan tidak berpartisipasi dengan sosial maupun politik, ya hal-hal itu terjadi seperti penyalahgunaan kewenangan tersebut atau dapat mengurangi efektivitas demokrasi dan pemerintahan yang representatif. Masyarakat juga itu penting untuk aktif dalam sosial maupun politik, karena dengan keaktifan mereka itu mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka sekaligus berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Nah, makanya HAM itu berkaitan juga dengan sosial maupun politik. Ya kalau kita udah nggak berpartisipasi dengan sosial maupun politiknya, terus kita juga kurang dalam pemahaman HAM-nya, itu jadi celah bagi pemerintah untuk bisa menginjak-injak kita gitu kan. Selain berhubungan dengan sosial maupun politik, HAM juga berhubungan dengan ekonomi maupun pendidikan, yaitu kalau kita tahu HAM itu kan berkaitan juga dengan isu-isu pendidikan dan juga ekonomi. Nah, kan kita dalam bidang tersebut juga butuh hak-hak gitu kan dalam pendidikan maupun ekonomi. Kalau kita
nggak paham tentang HAM, yaitu bisa jadi celah pemerintah lagi gitu, tapi dalam sektor pendidikan maupun ekonomi, bukan dalam sektor sosial maupun politiknya. HAM juga berfungsi sebagai penguatan demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi yang sehat itu bisa terwujud apabila hak-hak dasar warga negaranya itu dihormati dan juga dilindungi, termasuk hak untuk memilih, hak atas kebebasan pers, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk berpendapat, dan lain-lainnya. Nah, dengan memahami adanya HAM, kita dapat memastikan bahwa sistem demokrasi kita berfungsi dengan baik dan benar-benar mewakili kepentingan semua warga negara. Selain itu, kekerasan dan juga konflik akan sering terjadi apabila masyarakat tidak memahami apa itu HAM. Seperti contoh kasus yang baru saja terjadi di wilayah Pati, Jawa Tengah, tentang tewasnya bos rental mobil yang dipukuli karena ingin mengambil mobilnya. Nah, itu kan dari judulnya aja dia udah dipukuli kan. Nah, itu berarti warga-warga yang memukuli itu tidak memahami apa itu HAM, sehingga mereka merusak hak-hak orang lain seperti memukulinya itu, yaitu kekerasan itu kan. Kalau kekerasan dan konflik itu terjadi terus, ya dunia ini nggak akan berjalan dengan stabil, alias dunia ini nggak akan aman kalau HAM itu nggak ada. Nah, kalau nggak ada HAM juga, kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, minoritas, itu tuh bakal buruk banget gitu kan. Karena kalau orang-orang nggak paham HAM, mereka bakal semena-mena sama golongan-golongan rentan tersebut, apalagi kepada minoritas, kayak mau beribadah aja sulit gitu loh. Jadi itu tuh merupakan diskriminasi banget kan. Nah, maka dari itu penting untuk para penonton mempelajari apa itu HAM, dan memahami apa itu HAM. Karena HAM itulah yang membuat kestabilan hidup di dunia ini tuh harmonis tanpa konflik setidaknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.